ada dari komentarnya Bapak Azari. Menurut saya POC itu jurus yang paling tidak mudah. Sekalinya kita sadar tapi reaksinya sudah tidak bukan pertama. Ternyata penawarnya itu ya mensyukuri persoalan. Ya, terima kasih Bunda, materinya Bunda Susan. Kemudian dari Bunda Ade Heti, tumbukan seringnya datang dari pasangan Bun, tidak mudah menyelesaikannya. Iya. Mau komen Bunda? Komennya sama seperti saya dulu. Mana Bunda Ade ya? Tapi nikmati dulu seperti Ayah Azari ya, tumbukan itu disyukuri. Karena sebagai alat untuk bisa naik kelas gitu Bunda. Ya, Bunda Ade, alhamdulillah datang dari pasanganku dan ini Allah tahu aku mampu gitu Bunda. Kalau aku diuji dengan yang lain belum tentu aku mampu. Jadi diuji bersama pasangan tercinta tidak apa-apa, semakin menambah cinta aku padanya gitu Bunda. Ya sih ya. Oke, jadi lebih mudah seperti tadi yang saya sudah jelaskan, terima dulu ya, kemudian sambut seluruhnya. Kalau yang di keseharian sambut ceritanya, sambut energinya. Kalau yang di seperti ini karena kita harus fokus ke ilmu, ya kita sambut energinya aja gitu. Izinkan hadir energinya untuk nanti dialirkan agar melarut gitu Bunda. Semakin banyak data-data baik yang masuk ke dalam diri Bunda Ade Heti kepada diri kita, data yang tidak baik itu dengan sendirinya akan melarut dan menjauh. Maka kuat-kuatnya kita untuk bisa seperti meminum vitamin gitu ya. Vitamin apa? Vitamin dari makanan-makanan terbaik yang kita lakukan berlatih di mana rezeki ini Bunda Ade Heti. Saya yakin di balik ada ujian itu Bunda udah disediakan tuh ya, manis permennya yang Allah sediakan. Nanti kalau kamu bisa melewati ini ya, hadiahnya ini loh, kayak gitu sudah disediain. Yakin itu Bunda. Dan buka kulitnya, kulit permennya itu saat seperti ini di majelis, saat Bunda di rumah tatap wajah suami dengan lembut, dengan kasih sayang. Jangan biarkan kemarahan melebihi dari kasih sayang Bunda, jangan. Tapi munculkan kesejukan, keteduhan, ketulusan hati Bunda di atas rata-rata melebihi ya dari standarnya kemarahan Bunda. Maka nanti kemarahan itu akan pergi, yang terjadi adalah cinta kasih sayang pada suami. Kalau sudah seperti itu yang adalah bahagia yang memancar. Kalau sudah bahagia yang memancar, otomatis layar yang di depan nanti akan memunculkan gambar baik, yaitu suami yang berubah. Suami yang berubah Bunda. Jadi tinggal di sini yang diperbaiki sebenarnya bukan pihak luar, tetapi di dalam diri Bunda. Yang nyalanya itu untuk dipadamkan. Caranya bagaimana? Ambil napas. Saat ada dongkol itu datang, munculkan seperti ada di sini yang tadi malam saya sampaikan. Praktekkan gitu. Ya Bunda hati-hati ya. Munculkan di sini, kemudian sadari bahwa Bunda Hati itu bukan marah itu. Bunda Ade Heti itu bukan dongkol itu, tapi Bunda Ade Heti, ayah Bunda semua di sini yang sadar bahwa marah itu ada. Dia bertamu, ada di dalam kuantumku. Sekarang saya letakkan ada di sini, saya terima. Setelah itu ambil napas, lalu hembuskan, biarkan dia mengalir. Buat videonya seperti itu Bunda, semudah itu. Bunda tidak mudah karena Bunda pegangin. Sebenarnya seperti ini. Semudah kita melepas pulpen. Saat kita mau, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau dipegangin, ya udah tidak bisa lepas. Kayak gitu Bunda, ayah. Energi itu kayak gitu. Maka yang namanya emotion, energi, motion, energi itu bergerak gitu. Ya, marah itu juga energi, dongkol itu energi. Biarkan dia bergerak, jangan pegangin. Kalau dipegang gini melekat jadi perisai, tapi biarkan. Gitu. Nanti semudah ini Bunda Ade Heti. Nih ya, saya berikan ada aplikasinya ya, teman-teman yang masih melekat benci sama orang lain nih. Tinggal iyain aja, iya Bunda aku lepas, dia akan lepas. Seperti itu. Mudah enggak nih? Mudah kan? Ya. Tinggal kayak gini aja udah lepas. Tinggal iya apa tidak mau dilepas. Gitu ya. Jadi yang dilepas adalah rasa enggak nyaman Bunda, bukan dilepas suaminya. Ganti lagi Bunda Ade Heti ketemu yang seperti itu lagi.
Maaf ya, saya lebih keras ini. Teman-teman yang masih ada persoalan dengan pasangan hidupnya, saya ganti aja. Teman-teman mau berpasangan lagi sama orang, ketemunya orang kayak gitu lagi. Coba cek para artis. Kawin cari ketemunya kayak gitu. Selanjutnya dari Bunda Giarti. Ya, oke. Kalau mau gabung sama kita, teman yang toksik, terus kita menolak, tapi dengan sedikit berbohong, bagaimana Bun? Menolaknya gimana? Kalau yang menurut dari Iya, ketemu dengan orang yang toksik, tapi Iya, maksudnya oke. diajak orang yang toksik, mungkin diajak untuk gibah atau diajak gimana gitu mungkin Bun. Iya, Tapi menolak, tapi dengan berbohong, itu bagaimana? kalau dari kisahnya Rasulullah kan ada ya, dia berbohong untuk kebaikan dari istrinya gitu ya. Masakannya enak enggak, Mas gitu. Enak masakannya kayak gitu kan. Masakannya enak untuk apa? Untuk menyenangkan gitu kan. Di sini kita ambil hikmahnya ya. Berbohong boleh, tetapi kemudian jangan dijadikan hobi Bunda gitu. Ya, ada kok cara yang lain banyak gitu. Ya, misalnya memang saya masih ditunggu di rumah kayak gitu Bunda. Ya ditunggu, memang ditunggu siapa? Kan ditunggu suami, ditunggu anak-anak gitu Bunda. Ya. Ini contoh detailnya belum ada ya Bunda Pita, berbohongnya bagaimana kayak gitu loh Bun. Ya, ya harus dijelaskan sebenarnya ya. Sebenarnya dijelaskan. Tapi kalau alasannya untuk kebaikan ya bismillah. Yang penting jangan dilanjut-lanjut bohongnya, nanti akhirnya membuat kebohongan baru untuk menutup kebohongan yang lama. Bahaya gitu ya Bunda ya. Oke, enggak apa-apa Bunda, silakan. Seperti hanya tadi ya, unfollow ya dari orang-orang yang toksik gitu ya. Kan memutus silaturahmi sebenarnya kan enggak boleh. Tetapi karena ada alasannya agar kita tidak terkontaminasi perisainya. Karena di situ ada potensi dosa. Maka bismillah itu diperbolehkan. Ya seperti itu Bunda Giarti ya. Oke Bunda. Ya, berikutnya dari Bunda Ainis Lumajang. Ya. Bolehkah jika ada teman yang sering tidak tepat janji, terus kita ingatkan, apakah itu tergolong kurang bisa merawat terumbu karang, Bunda? Diingatkannya dengan cara apa? Kalau misalnya dengan cara keras, ngotot, itu memunculkan perisai. Tapi kalau dengan cara yang santun, baik, dan dalam standar ya, standar mengingatkan seperti halnya orang lain melakukan, yang penting Bunda sertakan ada doa, ada sholawat, ada tatapan yang sejuk, bismillah. Itu adalah kebaikan. Itu Bunda. Bukan memunculkan perisai baru karena tidak merawat terumbu karang, karena mengingatkan kebaikan itu juga kewajiban kita semua sebagai umat muslim. Itu Bunda, ya Bunda Ainis. Ya, seperti itu ya Bunda kita ya. Jadi enggak apa-apa Bunda, tinggal diatur aja cara bicaranya, nadanya, tatapan matanya, dan mimik wajah. Itu Bunda. Yakin nanti orang akan memahami. Kalaupun misalnya kok beliaunya tanggapannya ya enggak nyaman, tanggapannya marah dan lain-lain, TSL aja Bun. Yang penting saya niatnya baik, lalu TSL. Ya, monggo silakan. Ada lagi? Kayak gitu ya. Oke, lanjut dari Bunda Rosnidar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bundaku sayang. Astagfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah. Tiada maksud untuk menjelekkan pasangan selain ingin hidup tentram, damai, sejahtera, penuh ridho dan keberkahan. Izin mau bertanya, sebetulnya sangat sensitif. Apakah saya termasuk orang yang bodoh karena selalu memaafkan suami dengan kesalahan yang sama? Sebetulnya saya enjoy Bunda, tapi saya sering keluar air mata di saat sholat tanpa bisa dibendung. Apakah bahkan pernah nangis sambil tidur, tapi saya selalu membuang pikiran-pikiran negatif dengan memperbanyak zikir. Tapi tetap air mata ini nggak bisa dihentikan. Saya selalu mensupport diri di saat air mata turun, bisa berhenti, saya teriak, saya bisa, saya pasti bisa. Semua akan indah dengan izin Allah. Allahu Akbar. Bunda, apakah saya salah kalau saya diamin pasangan? Karena setiap apa yang saya omongin selalu salah. Kalau saya nasehatin, katanya saya sok pintar. Tapi kalau dibiarin juga bikin malu. Padahal saya negurnya pakai perumpamaan. Iya, iya Bunda. Memang sensitif ya berkenaan dengan ini apa namanya komunikasi dengan suami istri seperti itu ya. Mohon maafnya kalau saya di sini mungkin ada yang kurang dalam penjelasannya gitu ya. Mohon maafnya juga apabila ada yang istilahnya terpeleset kurang pas gitu ya. Oke, Bunda Rosnidar ya Bunda Pita ya.
Ya, dalam hal ini ya hubungan suami istri Bunda Rosnidar untuk proyeksikan yang pengalaman saya ya, pengalaman saya. Apabila Bunda Rosnidar mengatakan ke suami ya, mengatakan sesuatu hal, tetapi proyeksinya di sana adalah tuduhan gitu. Kita ngomong, tapi gambar yang di sana suamiku kok kayak gini ya, suamiku kok kayak gitu ya. Nah, yang terpancing, yang terpanggil kayak gitu terus Bunda Rosnidar. Jadi harus ditarik, suamiku baik, suamiku soleh, suamiku ramah, suamiku sayang sama aku. Nah, kemudian disampaikan kata-katanya Bun. Lalu jangan lama-lama, di bawah 5 menit aja gitu Bun. Setelah itu wassalam, sudah ya Mas, saya hanya usul. Maaf ya Mas kalau kurang tepat. Seperti itu Bunda. Kemudian tinggalkan, karena kalau masih di situ terus, Bunda nanti akan diberi ada balasan lagi, omongan yang menyakitkan lagi, akhirnya bubur lagi gitu. Kalau saya kayak gitu dulu jurusnya. Sambil di LOP kan, ada jurus-jurus banyak ya yang sudah saya sampaikan ya. Jadi saat tahajud itu di LOP kan, kalau suami datang, dengan ada didengarkan ketukan sepatunya atau dari sandalnya. Dengarkan itu. Atau misalnya ya, ada suara dari langkahnya atau dari gesekan sarungnya itu kan terdengar tuh sek kayak gitu, kayak datang gitu kan. Setelah itu pegang tangannya nih, memegang gitu kan, lalu di bau ya, ada parfumnya gitu, dirasakan ya bau parfumnya, lalu dilihat benar-benar oh beliau datang gitu kan. Setelah itu divisualisasikan datang, kemudian mau pegangan tangan atau mungkin ya kan suami istri enggak apa-apa ya, pelukan gitu ya, silakan. Kemudian rasakan syukur di atas rata-rata bahagia. Katakan untuk Bunda, maafkan aku apabila ada banyak tidak tepat Mas. Sampaikan di situ, di kuantum dulu. Di kuantum sampaikan, maafkan aku suamiku, maafkan aku ayah dari anak-anakku apabila aku ada banyak tidak tepat. Terima kasih selama ini telah membersamaiku. Jadi di kuantum itu sudah terhubung dulu gitu. Ya, terima kasih telah membersamaiku selama ini. Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Katakan dengan tulus. Pada waktu 5 panca indera bergetar di sana sampai Bunda, sampai. Mungkin apa pelukan, mungkin gandengan gitu. Sampai Bunda, besok akan berubah. Ini cepat kalau yang tentang keluarga, bismillah, kalau sering dipraktekkan. Maka memang teman-teman semua ilmu magnet rezeki itu setelah dipelajari dipraktekkan. Kemudian di wilayah nyata, proyeksikan, gambarkan kalau suami itu sudah seindah seperti yang sudah ada di ekspektasi Bunda. Suamiku tuh kayak gini gitu. Suamiku tuh nanti mengerti aku gitu. Suamiku tuh nanti menyayangi aku. Nanti akhirnya esok harinya ya, kemudian yang hari berikutnya itu nanti datang dengan seperti itu gitu Bunda, dengan seperti yang sudah digambarkan gitu. Yang penting Bunda sekarang ini adalah seindah mungkin melayani suami, seindah mungkin dalam berbahasa, seindah mungkin dalam berkomunikasi gitu Bunda. Kemudian latih di kaca, aku kalau ngomong sama orang itu kayak apa ya, wajahku tuh menyenangkan apa tidak ya. Aku latihan senyum 227 gitu kan. Jadi latihan. Nah, pada waktu nanti bicara dengan suami diberi senyuman. Gitu, Bu. Ya perempuan memang harus mengalah dulu, Bunda. Ya kan? Harus mengalah dulu. Kita harus memberikan ada tatapan yang baik, kata-kata yang baik, pelayanan yang baik. Pada waktu ada suami berlaku seperti itu, tidak seutuhnya itu salah suami. Bisa jadi ada kontribusi energi kita di sana. Rumusnya ya, di magnet rezeki ya, saat kita tertumbuk pada persoalan, itulah gambar dari energi kita, gitu. Energi kita ada di sana gitu, dalam bentuk lain gitu. Makanya, ya Allah ampuni saya yang salah gitu. Nah, di sini letaknya adalah edukasi berikutnya, Bunda Rosnidar belum ada. Edukasi Bun, melalui proyeksi Bunda, kuatkan di sana. Nah, edukasinya melalui kuantum gitu. Suamiku, aku ingin kamu kayak gini gitu, tapi di kuantum. Suamiku, aku ingin Anda seperti ini padaku, sampaikan di kuantum. Nanti akhirnya terjadi Bunda. Lambat laun, tambah hari, tambah pekan, tambah bulan.
Bismillah berubah. Oke ya, proyeksi ya Bunda ya. Proyeksi dan rasa. Bunda Rosmidar, ayah Bunda yang di sini, Allah tidak mengabulkan doa dari lisan, enggak. Tapi Allah mengabulkan apa yang terpancar dari sini. Dari rasa. Apabila kita berkomunikasi ini sudah baik, tapi rasa dongkol, maka yang tertarik adalah orang-orang yang semakin membuat dongkol berdatangan. Suamilah kayak gitu, anaklah kayak gini gitu. Maka di sini perbaiki. Alhamdulillah aku bersyukur. Alhamdulillah aku bahagia. Apa kan realita nyata? Yang penting responnya. Responnya bahagia. Maka nanti layar menjadi sebahagia apa yang di dalam perasaan kita. Cip ya, seperti itu ya Bunda Rosnidar ya. Nanti praktek. Oke, siap. Mohon maaf kalau saya bahasanya terlalu tinggi atau mungkin ada yang kurang santun, saya mohon maaf ya Bunda Rosnidar dan juga Bapak Ibu yang lain. Ya, silakan Bunda Vita. Lebih jelas nanti bisa telepon ya Bunda Rosnidar. Bunda Rosnidar sudah lega. Mana Bunda Rosnidar? Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bunda Rosnidar Silakan, supaya tuntas malam ini? Boleh Bunda? Alhamdulillah sudah lega Bunda, alhamdulillah. Oh iya, mana Bunda Rosnidar? Semangat ya Bunda Rosnidar ya. Bun. Ya, ajaib lagi nanti Bun. Ya biasa Bunda, yang namanya keajaiban itu naik dan turun. Seperti itu ya. Nanti ajaib lagi Bunda, yakin ya. Benain Siap. ini. 3 ya. Nanti bahagia nih layarnya. Sip ya Bunda ya. Oke. Siap. Ya, oke. Makasih banyak Bunda. Sama-sama. Oke, ya. Iya. Ada lagi? Alhamdulillah sudah Oh, tidak sudah ada lagi, semua. sudah selesai pertanyaan dibacakan. Mungkin ada yang menjadi statement penting pembelajaran kita pada malam hari ini dari Bunda Susan supaya menjadi bekal buat teman-teman untuk perjalanan 1 pekan ataupun entah beberapa bulan yang akan datang gitu. Supaya teman-teman ini yang saya lihat energinya itu ya mohon maaf Bunda turun gitu ya, kurang Iya. strong gitu ya, supaya Iya. tetap semangat gitu Bunda. Semangat Seperti apa selalu. Bunda? Kalau saya menyikapi seperti ini Bun, kehidupan itu sebenarnya adalah seni menerima. Seni menerima gitu. Menerima apapun sajian Allah. Jangan pilih-pilih gitu. Aku pengennya maaf ya Bunda Rosnidar, suamiku tuh yang baik kayak gini gitu kan. Saat muncul yang ada baiknya nggak mau menerima, maka nggak ajaib Bunda. Pada saat seni menerima itu skillnya kita tingkatkan, suami seperti apapun kita terima, baik itu dia baik maupun pas nggak baiknya. Lalu pada waktu nggak baiknya kita proyeksikan aja, kasih proposalnya ke Allah gitu, kasih proposalnya. Ya Allah aku ingin kayak gini, berarti aku mencontohin dulu gitu dari dalam kuantum gitu kan, gambarin seperti itu gitu kan. Lalu tetap bahagia memuliakan beliaunya, nanti berubah Bunda itu. Jadi seni Ya, menerima Bunda, ya jadi seni menerima gitu ya teman-teman, bukan hanya suami ya, menerima tumbukan. Mungkin sekarang ini ada yang di PHP, ada. Mungkin sekarang ini ada yang kena maaf tipu, ada loh. Ada banyak, karena di HP ini ya banyak sekali yang namanya kayak WA yang bernada penipuan itu ya, banyak kayak gitu ya. Ada yang kemudian terkena simpanan-simpanan gitu ya, simpanan yang ternyata itu zong gitu. Nah, di situ terimalah kejadian itu karena ada energi teman-teman di sana gitu. Maka diterima, saat diterima diproses nanti akan menjadi produk yang membahagiakan selanjutnya. Lebih hati-hati lagi, lebih punya skill baru gitu teman-teman. Makanya jangan dipegangin itu rasa sakitnya gitu, lepasin aja, dilepasin. Seni menerima kan seperti itu, izinkan hadir, sambut dan terima, lalu lepasin, jangan dipegangin. Ini dari konsep bagaimana kita hidup agar selalu hidup dan bahagia gitu ya. Ajaib selalu, seni menerima untuk ditingkatkan, lalu sambung dengan bahagia gitu ya. Oke, gitu Bunda Vita. Ya, seni menerima lalu alirkan. Jangan lupa teman-teman untuk tambah energi baik, tambah selalu tabungan-tabungan semesta kita, tabungan-tabungan kebaikan kita setiap hari. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ada yang menumbuk, wow keren. Inilah tabungan saya mau datang ini. Mau datang nih 100 juta ke rekeningku, kayak gitu aja kalau ada tumbukan. Ya Bunda Rosnidar ya. Ya gitu.
Jadi akhirnya itu jadi doa gitu. Bagaimana teman-teman bersyukur saat ketumbuk, itu caranya kayak gitu. Wah, ini sinyal nih, sinyal dari Allah nih, 100 juta mau datang kayak gitu, Bun. Iya kan? Sinyal nih, sinyal dari Allah nih, yang apa saya LOP kan mau datang. Akhirnya bahagia selalu teman-teman. Tidak ada kata teman-teman itu saya pahit, saya sedih, tidak ada. Karena pada saat ada tertumbuk aja bahagia, sinyal dari Allah akan datang nih, apa hadiah untukku nih, mau datang nih, banyak nih kayak gitu. Apalagi memang benar-benar terjadi ada keajaiban, ya bahagianya kan berlimpah walaupun itu nilainya belum banyak. Alhamdulillah gitu ya Bunda Rosnita ya. Sip ya, Iya, oke, Bunda. I love you gitu ya. Demikian ya Bunda Wita. Ya, seni menerima ya, kemudian tambahin energi semesta. Alirkan yang tidak nyamannya. Jiwanya menjadi ini kosong kembali, maka terisi kebaikan dan keajaiban dengan mudah. Itu ya. Hobi untuk memuliakan orang lain, apalagi suami, ya istri, keluarga kita. Ya bismillah. Ya, alhamdulillah. Begitu ya teman-teman semuanya. Ya, selamat Bekal supaya tetap strong. Saling menerima. Iya, jadi intinya kita harus selalu menerima dan sabar gitu akan sebuah prosesnya. Ya harus kita jalani, sabar dengan proses, bukan dengan protes. Ya, jadi ketika kalau ada persoalan ya kita berproses kan gitu. Nanti terutama mengenai hatinya manusia. Bapak tadi seperti Bunda Adi Hati, Bunda Rosnidar, kita kan yang diminta adalah hati manusia gitu. Jadi kita harus konsisten untuk melanggengkan tabungan semesta kita gitu, rutin nabungnya, dikasih kebaikan gitu ya, didoakan yang baik-baik aja suaminya gitu ya, meskipun faktanya adalah yang di hadapan kita masih belum baik, tapi kita abaikan dulu fakta yang ada kan, kita mau tarik ke dunia kuantumnya gitu ya. Jadi kita memperbaiki kuantum diri kita sendiri, jangan fokus untuk memperbaiki suami, jangan gitu. Kalau kita masih berfokus dalam artian kamu harus baik gitu, kamu harus seperti ini gitu kan, mengucapkan secara langsung gitu kan, berarti kita masih memelihara garis kebenaran diri kita sendiri. Aku yang baik, kamu yang nggak baik kan, seperti itu ya, supaya tidak timbul rasa sakit hati ya gitu. Tadi Bunda Susan bilang diterima kemudian dilepaskan, itu jangan digenggam. Ibaratnya kalau menggenggam pulpen terus menerus hatinya kaku ya. Iya. Iya. Akan kaku sendiri hati Iya. kita. Jadi Bahaya. iya, kita kurang luas gitu. Iya. Lebih baik kita lepaskan gitu kan. Lepasin dengan Iya, baik. seperti itu. Jadi ibaratnya dalam menggenggam hati manusia ya juga seperti itu. Kita bawaannya seperti ini ya Bunda Susan. Iya. Jadi gitu. Jangan menggenggam. Iya, Biar begitu. ngalir. Iya, lebih mudah LOP tarik barang daripada tarik orang. Betul. Kalau tarik barang dapat nggak lari. Kalau tarik orang udah dapat, kadang orangnya masih lari. Betul banget, Bunda. Oh gitu ya. Keren. Pokoknya happy selalu ya. Nah, ini seninya gitu, tapi seninya menariknya tuh di sini gitu. Iya. Ketika udah dapat orangnya gitu ya, dapat hatinya, ya menjaga hati itulah yang harus kita usahakan gitu ya, supaya benar-benar nanti pada endingnya seperti yang kita inginkan, bisa benar-benar sehidup sesurga gitu kan. Endingnya pengennya seperti itu ya. Makanya di dunia ini kita usaha dengan sekuat tenaga ya, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Karena sebenarnya bukan pilihan ya, dalam artian Allah menghadirkan kenapa kita harus bisa jatuh cinta sama orang itu gitu, karena memang ada maunya ya, skenarionya dari Allah itu seperti apa gitu kan. Kan boleh jadi dengan adanya persoalan dari pasangan, kita jadi berkomunitas seperti ini, jadi ketemu, Iya, saling betul. menguatkan satu sama lain kan, seperti Iya, itu ya. Jadi kalau mungkin pasangannya baik-baik aja, kita merasa Nggak belajar. usah ngaji aja deh gitu. Kan mungkin seperti itu. Iya, betul. Ini ada kebaikan Allah yang banyak ya, maka Iya. itulah kita menerimanya di situ ya. Alhamdulillah tidak terasa hampir jam 10:30 malam. Kalau ngobrol terus mah asik ya Bunda. Iya, betul. Kadang-kadang aku pengen jumpa darat dengan teman-teman semua yang ada di RFFLOP gitu, seperti apa aslinya Bunda Rosnida. Mudah-mudahan bisa kita sih Bunda Rosnida ya. Iya. Ayo Bunda di LOP kan Bunda. Masih ada 2 pekan lagi Bunda Rosnida.
Ya, terima kasih ya atas kebersamaannya sahabat semuanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Susan, kemudian kita riadah bareng-bareng ya, kemudian teman-teman bisa memahami makna nanti di balik peristiwa persoalan-persoalan kehidupan yang kita akan hadapi nantinya, tantangan-tantangan seperti apa gitu kan. Ingat bekal malam hari ini gitu, terima semua persoalan dengan lapang dan bahagia gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak bahagia bagaimana ya? Yang namanya persoalan tumbukan ya, bungkus permen kadang nggak enak untuk dimakan, bungkus permen kan plastik. Ya memang seperti itu gitu. Nah, seperti itulah ya teman-teman. Nah, saya ingin mengingatkan untuk MR Bob supaya teman-teman tidak melupakan dan harap diingat selalu kode uniknya adalah 266 ya. Kode uniknya adalah 266 dan insya Allah saya juga ingin menginformasikan ada Zoom infak terbaik ya yang insya Allah akan kami selenggarakan tanggal 29 bulan ini ya. Kita akan mengangkat tema tentang amanah dan bagaimana tata cara salat taubat merawat terumbu karang yang tepat sesuai dengan afirmasi dari magnet rezeki ya. Jadi nanti teman-teman akan membahas ya chef talk ampuh lunas amanah tanggal 29. Insyaallah flyernya besok pagi jadi deh. Nanti barangkali teman-teman yang mau berkabar kepada tetangganya, temannya yang masih punya amanah hutang menumpuk-numpuk dan ingin segera dilunasi dengan cara ajaibnya Allah gitu kan, karena kita nggak tahu polanya Allah. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh berlatih praktek itu kan tiba-tiba amanahnya lunas ya, seperti Pak Nasrullah 21 miliar aja lunas. Bunda Susan pernah punya amanah berapa Bunda? 1,7 apa berapa Iya, Bunda? 1,7. Nah itu hampir 2M loh Bunda Susan aja pernah punya amanah loh teman-teman. Jadi kalau teman-temannya ada yang mengeluh Bunda Vita saya amanahnya 50 juta, mohon maaf saya bukan bilang gimana-gimana, itu masih kecil gitu. Dibandingkan dengan contoh-contohnya kita gitu. Nah, kalau yang besar aja bisa terlunasi, apalagi yang terkecil gitu kan, ibaratnya seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah buru-buru panik kalau ada amanah ya. Logikanya memang kita pengen hidup tenang tanpa amanah, tanpa hutang. Tapi ya bagaimanapun juga yang namanya manusia, kita pasti ada ketidaktepatan. Nah, perbaiki dengan wasilah ilmu magnet rezeki. Oke, demikian ya teman-teman apa yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya sampai jam 10:30 malam. Masih setengah semuanya ya. Bahagia semuanya. Ya Allah, amin. Ya. Sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Moga silakan Bunda Susi. Ya, alhamdulillah closingnya tadi ya, happy selalu untuk praktek ya. Praktekkan teman-teman semua, sweet fokus apapun tumbukan sekarang ini ya. Sweet fokusnya apa nih, dimunculkan di kuantumnya sudah membahagiakan. Maka suatu saat teman-teman yakinlah, nanti teman-teman akan merasakan bahwa yang menumbuk sekarang ini itulah guru terbaik teman-teman. Buktikan itu. Yang menumbuk saat ini, suatu saat teman-teman akan merasakan, oh itu guru terbaik saya. Oh ini ya, menjadikan ada penerang ya, menjadikan saya lebih mampu lagi pada posisi sekarang ini. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.